wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frediski Agustina. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nomor induk mahasiswa saya 933502220. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu materi pada mata kuliah Ushul Fiqih, yaitu Maqasid Al-Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 submateri pada Maqasid Al-Syariah. Yang pertama, ada pengertian Maqasid Al-Syariah. Yang kedua, syarat-syarat ditentukannya Maqasid Al-Syariah. Yang ketiga, macam-macam Maqasid Al-Syariah. Yang keempat, kemaslahatan umat manusia. Dan yang terakhir, ada contoh dari Maqasid Al-Syariah. Pembahasan yang pertama adalah pengertian Maqasid Al-Syariah. Kata maqasid merupakan jamak dari kata maqsad, yaitu merupakan masdar mim dari kata qasada yaqsudu qasdan. Menurut Al-Manzur, kata ini secara bahasa dapat berarti istiqomah at-thariq, yang artinya keteguhan pada suatu jalan, dan al-i'timad yang artinya sesuatu yang menjadi tumpuan. Misalnya, Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Walau sya'a lahadainakum ajma'in. Yang artinya, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kalian semua kepada jalan yang benar. Sedangkan untuk pemakaian kata al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian halnya dengan agama Islam yang merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemajuannya dan keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah, manusia tidak akan mendapatkan kebaikan sebagaimana ia mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dengan demikian, Maqasid Al-Syariah secara bahasa adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian Maqasid dan Al-Syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Bagi mujtahid, pengetahuan Maqasid Al-Syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam
sehingga akan memotivasi mereka dalam melaksanakan hukum itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat ditentukannya maqasid al-syariah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama adalah tetap atau sabit, yaitu dalam hal hakikat maknanya dekat dengan kepastian arti. Yang kedua, ada jelas atau zahir, yaitu nyata dengan tanpa adanya pertentangan di kalangan fuqaha mengenai pengkhususan makna. Yang ketiga adalah kuat atau mundhabit, yaitu memiliki kekuatan atau membatasi selain yang diragukan padanya, sekiranya tidak memperbolehkan atau mengurangi daripadanya. Dan yang terakhir adalah umum atau mutarrid, sekiranya makna bisa berubah berdasarkan perubahan waktu dan ruang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam maqasid al-syariah yang biasa disebut dengan maqasid al-khamsah. Yang pertama adalah memelihara agama, yaitu memelihara hubungan manusia dengan Allah, termasuk di dalamnya mengenai aturan 5 rukun Islam dan larangan yang meninggalkannya. Yang kedua adalah memelihara diri, seperti larangan membunuh diri sendiri, membunuh orang lain, menghina, dan kewajiban menjaga diri. Yang ketiga adalah memelihara keturunan dan kehormatan, seperti aturan-aturan tentang pernikahan dan larangan perzinahan. Yang keempat adalah memelihara harta, seperti larangan mencuri dan menghasap harta orang lain. Yang terakhir, memelihara akal, seperti larangan meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu. Selanjutnya adalah kemaslahatan umat manusia menurut Al-Syatibi. Yang pertama adalah kebutuhan daruriyah atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Menurut Al-Syatibi, yang termasuk dalam kategori kebutuhan daruriyah adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan kehormatan, serta memelihara harta. Yang kedua adalah kebutuhan hajiyah atau biasa disebut dengan kebutuhan sekunder, di mana apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Adanya rukhsah atau keringanan, seperti dalam bidang ibadah, diberi keringanan qashar sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Kemudian, yang terakhir adalah kebutuhan tahsiniyah atau biasa disebut dengan kebutuhan tersier. Hal-hal yang merupakan kepanutan adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Sampai kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu contoh maqasid al-syariah. Yang pertama dalam hal memelihara agama adalah melaksanakan sholat 5 waktu dan kewajiban menutup aurat. Yang kedua, dalam hal memelihara jiwa, seperti larangan memakan bangkai hewan yang haram meskipun dalam keadaan terpaksa atau mendesak, serta tata cara atau adab makan yang baik menurut syariat Islam. Yang ketiga, dalam hal memelihara akal, seperti haramnya meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu. Yang keempat, dalam hal memelihara keturunan dan kehormatan, seperti disyariatkannya menikah dan diharamkannya zina, serta menyebutkan mahar pada waktu akad. Yang kelima, dalam hal memelihara harta, seperti disyariatkan
tata cara kepemilikan harta, dan menghindari tindakan penipuan. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.